Baik, kalau begitu seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa sore hari ini akan ada dua sesi. Kita bakal membahas tentang obgyn session dan juga tentang satu lagi pediatrician ya. Jadi buat moms and dads, yang pertama siapkan untuk switching ke otak kita tentang obgyn ya. Di sini yang sudah persiapan atau mungkin sedang mengandung, terima kasih. Ini juga topik yang pasti akan seru banget untuk kita bahas karena temanya adalah menentukan persalinan antara kelahiran pervaginam atau seksio cesaria atau sesar. Kira-kira pertanyaan juga pasti sudah nempel di kepala akan menanyakan apa sama narasumber kita. Kalau begitu langsung saja kita akan perkenalkan lewat sebuah tayangan profil dari narasumber kita yaitu Dr. Rahmat Syah, spesialis obstetrik ginekologi konsultan fertilitas magister kesehatan. Hari ini kita berbicara mengenai pilihan kita, mau normal, mau persalinan normal atau mau seksio. Apa keuntungannya, apa kelebihan daripada normal, apa kerugian daripada normal, apa kelebihan daripada seksio, keuntungannya apa, dan bagaimana pilihan-pilihan pasien untuk hal-hal tersebut. Bersama saya Dr. Ahmad Syah, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Saya konsultan fertilitas endokrin dan reproduksi dari Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital. Saya dokter obstetri dan ginekologi, bisa menangani masalah kehamilan, tetapi ada tetapinya, saya plusnya. Plusnya apa ibu-ibu? Untuk yang pasien-pasien yang bermasalah untuk fertilitas, endokrin, reproduksi, misalnya ibu-ibu ada saudaranya yang tidak punya anak atau tidak haid atau bermasalah dengan misalnya kromosom vaginanya tidak benar atau ada kromosom-kromosom wanitanya bisa dikonsultan ke saya. Jadi masalah endometriosis, PCOS, masalah keguguran berulang, masalah bayi tabung atau inseminasi di tempat kita ada, bisa dilakukan di rumah sakit ini. Tetapi masalah obstetri, pasien hamil, pasien mau seksiu, bisa saya juga tangani. Ya, itu maksud daripada dokter SPOG, konsultan fertilitas endokrin dan reproduksi. Jadi mungkin itu ya, ibu-ibu lihat ini kenapa ya dok ada covernya. Nah, maksud covernya itu adalah fertilitas endokrin dan reproduksi. Ya, kalau yang sebelah, yang sananya itu masalah eh, S2-nya ya. Terima kasih. Bagaimana sih? Bagaimana kita menentukan pilihan antara kelahiran pervaginam atau kelahiran daripada sesar? Ya, ya. Jenis-jenis kelahiran itu ada dua, yaitu kelahiran pervaginam yang disebut dengan gentle vaginal birth. Itu bisa dengan melahirkan kepala atau dengan alat bantu, ya. Alat bantu itu bisa vakum, bisa forceps, ya. Biasanya ini kalau kelahiran pervaginam ini perlu waktu. Ya, perlu waktu dia lama. Jadi ibunya mentalnya harus kuat. Mental karena kan kalau vaginam itu selain mental, fisiknya juga harus kuat ibunya. Karena apa? Pasti ada dorongan ingin melahirkan, ada dorongan nyeri di dalamnya. Ya, perlu nafas yang baik, perlu mental yang baik, perlu kekuatan otot panggul supaya dia Supaya dia bisa keluar dengan baik. Tetapi biasanya pervaginam itu ada pada pembukaan itu ada 1 sampai 10. Jadi bila ibu-ibu yang hamil pertama kali, biasanya pembukaan 1 ke 2 itu mulai 1,5 jam atau 2 jam. Ditunggu, jadi perlu waktu lama. Ya, hampir 12 sampai 14 jam kadang-kadang baru lahir si bayi. Ya, ya. Tetapi kadang-kadang bila udah pembukaan 10, ibunya mengedarnya tidak baik, tetapi bayinya udah sangat di vagina, dekat vagina atau udah di bawah rongga panggul, biasanya dibantu dengan alat, ya. Dibantu dengan alat itu dengan memakai forceps atau vakum. Ya, ada alat untuk menarik kepala, mempermudah untuk menarik kepala. Persalinan yang kedua adalah seksus cesaria. Ini yang paling banyak. Ya, mungkin ibu-ibu udah dengar semuanya. Cesaria adalah persalinan di perut. Ya, dibuka perutnya, perutnya dibuka. Perut itu kan ada berlapis-lapis ya. Ada lapisan 1, 2, 3, 4, 5 sampai kayak kita. Mungkin kalau orang muslim ada 7 lapis ya. 7 lapis langit ke bumi. Nah, sama, ini juga 7 lapis. Jadi perut, nanti dibuka lagi lemaknya, dibuka lagi ototnya, dibuka lagi penutup perutnya, dibuka lagi sama dokternya rahimnya, dinding rahimnya, dibuka lagi rahimnya sendiri sampai dibuka lagi tempat bayinya.
ya, tempat untuk, air ketubannya dan baru dikeluarkan bayinya oleh dokternya. Jadi step by step, satu-satu dari atas sampai bawah. Itu persalinan, persalinan SC, ya. Kenapa sih ibu-ibu disarankan untuk, SC? Yang pertama kali, biasanya persalinan sebelumnya itu SC. Heeh. Jadi ibu hamil persalinan SC gimana? Sebelumnya ada riwayat SC, tetapi kurang dari 18 bulan. Kalau misalnya anak pertama dia, operasi, terus dia hamil lagi anak kedua kurang dari 18 bulan dia harus melahirkan kembali. Nah, itu biasanya indikasi untuk operatif. Ya, heeh. Tetapi bila, ternyata nah, anak keduanya biasanya, lebih dari 2 tahun atau 18 bulan. Nah, itu bila ibunya ingin, persalinan, pervaginam atau normal, itu ada namanya vaginal birth, post, seksio cesarea. Nah, itu juga VBAC ada, ya. Atau ada kelainan-kelainan lain, kenapa mesti di SC, misalnya ada preeklamsi, darah tinggi, atau tiba-tiba ibu karena darah tinggi dia bisa jadi kejang. Ya, itu juga, disarankan untuk seksio cesarea. Atau panggulnya sempit, bayinya besar, panggulnya sempit, sehingga dia kepalanya nggak turun-turun ke bawah. Nah, itu juga indikasi daripada, seksio cesarea. Atau kehamilan kembar, biasanya kembar, ada kepala, ada bokong atau bokong-bokong, ya, itu juga, indikasi daripada seksio cesarea. Atau letak sungsang atau letak lintang, itu juga indikasi daripada seksio cesarea. Atau tiba-tiba dalam perjalanannya misalnya pasiennya ingin persalinan normal, tiba-tiba bunyi jantung bayinya, adik bayinya nggak bagus. Nah, itu juga, ya, itu juga, yang namanya gawat janin, itu juga indikasi daripada seksio cesarea. Atau ada masalah di plasenta. Di ari-arinya. Misalnya masalah di ari-ari ada plasenta previa, ada plasenta yang ke depan, atau ada tali pusatnya menumbung keluar. Itu juga indikasi pada operatif seksio cesarea. Jadi seksio cesarea itu ada ininya, ada indikasinya. Enggak tiba-tiba ibu-ibu mau, "Dok, saya mau seksio." Enggak juga. Dokternya akan memperhatikan, indikasi-indikasi tersebut. Ya, berikutnya manfaat. Apa sih, kalau kita kelahiran daripada seksio cesarea, keuntungannya apa sih seksio? SC, yang orang-orang bilang, "Oh SC Dok, nih SC ya." Biasanya, tidak jadi kalau kita persalinan pervaginam, semuanya rongga panggul reproduksi aktif ya Bu ya. Dia mulai rahim, ototnya, vaginanya, kadang-kadang waktu waktu mau bayi keluar, itu kan dia bayi keluar, digunting, bagian daripada vaginanya supaya kepalanya bisa lahir. Nah, itu kadang-kadang membuat, ada, kerusakan daripada organ reproduksi daripada wanitanya tersebut. Tetapi seksio ya tidak dilakukan karena di abdomen, di perutnya. Tidak dilakukan episiotomi atau merusak daripada sistem reproduksi daripada wanita tersebut. Yang kedua, karena, biasanya mengedan. Mengedan kan, si rahimnya, otot-ototnya kadang-kadang menjadi, kendur. Nah, kalau seksi uri cesarea enggak, itu yang menyebabkan bisa terjadi inkontinensia urin atau, kadang-kadang susah mengontrol daripada si, kencingnya, karena lahir pervaginam, karena kepalanya nekan kandung kencing, ya. Yang ketiga, biasanya, pada ibu-ibu penyakit-penyakit tertentu misalnya eklamsi, pada penyakit, mata, retinanya tipis, ya gampang lepas, atau penyakit-penyakit jantung, itu disarankan atau pada kehamilan-kehamilan resiko tinggi, misalnya diabetes gestasional gitu, itu juga disarankan untuk, indikasi untuk seksio cesarea. Dan satu lagi keuntungan dari seksio cesarea, bisa milih hari, Bu. Milih hari sesuai dengan keyakinannya. Hari, tanggal, bulan, itu bisa. Jam juga bisa. Di sini bisa semua, Bu. Jamnya kita pilih bisa, mau tengah malam boleh. Ya, Bu Bidan ya. Mau jam, tengah malam bisa kan kalau seksio? Mau milih juga bisa kan? Itu, Bu. Di Mandaya itu bisa. Ya, mau pagi, siang, malam boleh. Mau bulannya juga boleh, jamnya juga boleh. Sesuai dengan orang tua juga bisa dilakukan di Mandaya. Ya, eee, kadang-kadang ini seksio itu atas permintaan sendiri. Jadi permintaan sendiri dari pasiennya sendiri, "Dok, saya mau seksio." Nah, biasanya kenapa sih pasien-pasien memilih, "Dok, saya mau seksio aja." Karena biasanya trauma. Trauma lahir pervaginam, nyerinya, nafasnya nggak kuat,
organ panggulnya dia merasa tidak comfort dengan organ panggul setelah dia melahirkan pertama. Itu kadang-kadang, pasien-pasien merasa, "Ah, Dok, saya mesti seksio aja." Eee, kadang-kadang ada yang percaya bahwa seksio seksio itu aman, ya. Tetapi permintaan sendiri yang paling sering itu biasanya anaknya anak mahal, ibu-ibu. Anak mahal itu gimana? Dapatnya susah, udah 8 tahun hamil atau 14 tahun hamil, baru punya anak, Bu. Gitu ya? Gitu ya, Bu. Oh, ini ada pasiennya. Jadi kadang-kadang, "Saya nggak mau nyusahin anaknya lagi, Dok. Jadi saya mau seksio aja." Bener ya, Bu? Seperti itu ya, Bu, ya? Heeh, ya. Kadang-kadang ada, pasien-pasien tertentu, pertimbangan waktu dan bulan juga ada, ya. Jadi kadang-kadang pasiennya misalnya pasien saya pernah bayi tabung, pernah inseminasi berhasil gitu ya, terus dia pernah operasi miom gitu ya, mioma uteri. Nah, dia nggak bisa untuk lahir normal karena si jaringan, jaringan rahimnya udah ada parutnya, sehingga dia harus operasi kembali, Bu, ya. Nah, apa sih yang menimbulkan keresahan? "Saya resah nih, Dok, takut." Jadi kalau resah dan takut itu harus tanya kepada ahlinya. Ahlinya siapa, Bu? Ahlinya adalah dokter-dokter kandungan untuk mengetahui, apa sih kapan saya harus seksio, keuntungannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan keresahan daripada ibu-ibu itu apa. Yang pertama kali kadang-kadang kekhawatiran daripada ibu-ibu yang seksio itu apa sih? Yang pertama kali, dia nggak tahu proseduralnya seksio itu seperti apa sih, Dok. Nah, dia harus bertanya kepada dokternya, karena seksio itu adalah tim. Tim itu yang pertama kali adalah dokter kandungan, yang kedua adalah dokter, anestesi, yang ketiga adalah dokter, anak, yang keempat ada bidan, yang kelima ada petugas gizi, yang keenam adalah, perawat yang, mengajarkan nanti setelah post-op-nya misalnya, dari mulai, inisiasi menyusui dini, diajarkan sama bidan dan perawat mengenai, pijat laktasi, pijat, oksitosin. Nah, itu semuanya diajarkan, pijat nifas, semuanya diajarkan sama bidan. Jadi semuanya pasien yang, operatif atau yang non operatif, semuanya harus mengetahui hal itu. Siapa-siapa yang bekerja sama dengan beliau. Yang pertama kali juga resiko-resiko operatif. Misalnya kadang-kadang ibu-ibu, operasi kan itu dibuka ototnya. Jadi yang kayak saya bilang, dari mulai kulit, lemak, otot. Nah, ya misalnya resikonya apa sih, Dok, kalau otot? Ya misalnya, ya ibu yang tidak boleh terlalu berat, ya. Misalnya ngangkat berat selama 2 3 bulan ini, karena ototnya masih perlu proses untuk penyembuhan. Atau ibu-ibu jangan olahraga yang terlalu berat, ya, karena kan ototnya kan dibuka. Otot-otot, waktu seksio dioperasi dibuka kan ya, Bu, ya, di itu lagi. Nah, kadang-kadang kalau bisa ngangkat berat, ngangkat berat kok suka sakit, nah seperti itu. Jadi prosesnya kapan, Dok? 2 3 bulan setelahnya baru boleh ngangkat berat. Nah, resiko-resiko operasi itu juga akan diberitahu sama dokternya. Misalnya juga resiko-resiko misalnya karena dibuka ada usus, ada kandung kencing, bisa terkena. Jadi dokter harus memberitahu resiko daripada operatif, ya. Udah gitu resiko nyerinya lebih tinggi. Tetapi sekarang banyak obat-obatan yang membuat, nyerinya lebih ringan ya. Tetapi kalau, lahir normal, ibu-ibu langsung bisa aktivitas, lebih cepat beraktivitas. Tetapi kalau ibu-ibu yang misalnya seksio, dia perlu waktu ya, pasti ada nyeri, tetapi nyerinya akan dibuat lebih, rendah dengan adanya obat-obatan, biasanya sama dokter anestesi. "Dok, saya mau ini yang nggak nyeri ya." Nanti dokter anestesi akan, menjelaskan, ya. Jadi timnya itu menjelaskan, Bu. Waktu ibu mau operasi, dokternya akan menjelaskan. Dokter tim anestesi menjelaskan, tim anak menjelaskan, dokter obgyn juga menjelaskan, perawat bidan juga menjelaskan, bagian gizi juga menjelaskan, makanan-makanan apa yang bisa untuk, memperbanyak ASI, juga bagian gizi, memberitahu. Bidannya juga memberitahu cara merawat luka, ya. Bu bidan ya? Heeh, cara merawat luka, cara menutup lukanya, kalau lukanya basah seperti apa, semua diajarkan oleh tim tersebut. Jadi nggak bisa dokter kandungan sendiri, dokter anak sendiri, dokter anestesi sendiri, semua tim bekerja sama dengan baik, ya. Iya, setelah itu misalnya ASI-nya tidak keluar, juga ada timnya yang memberitahu ya, Bu, ya, mengajarkan dari mulai pijat laktasi, bagaimana, menyusui yang baik, semuanya ada prosesnya. Ya, itulah tim-tim itu perlu. Udah gitu, juga akan memberitahu bagaimana resiko daripada seksio dan, dokter juga sekarang kan banyak ya, "Seksio sesaria, Dok, saya pengen eras," gitu.
ya. Ibu-ibu mungkin pernah dengar yang namanya seksio eras yang langsung bisa aktivitas. Ya, seksio eras itu sebenarnya diambil di-create oleh dokter anestesi. Sebenarnya itu sama dokter bedah dulu ya, agar pasien-pasien bedah bisa cepat aktivitas, dibuatlah obat-obat anestesi yang minimal. Tetapi sekarang bisa dipakai untuk pasien-pasien seksio, yaitu namanya eras. Bisa 6 sampai 10 jam kemudian dia bisa beraktivitas, ya, bisa jalan, bisa diberi makanan. Nah, itu perlunya tim tersebut. Tim yang membuka kateter nanti akan memberitahu, "Oh, ibu udah bisa aktivitas." Nanti bagian gizi juga akan memberi makanan-makanan yang untuk ibu-ibu eras tersebut. Ya, tetapi prosedur awal juga akan diberitahu bagaimana sistem daripada seksionya. Ya, dan kekhawatiran yang terakhir adalah karena pengaruh hormon ya, hormon karena mau melahirkan, karena melahirkan ibu-ibu jadi depresi, seperti itu. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran daripada ibu-ibu melahirkan, itu harus ibu beritahu kepada dokternya. Supaya apa? Supaya ibu mengetahui pilihan ibu mau pervaginam atau pilihan ibu mau seksio sesaria. Ya, mungkin bagaimana persiapannya? Ya, yang saya bilang tadi, biasanya, persiapannya setelah ibu ingin mengetahui, kepada dokternya, yang pertama kali step by step dari dokternya resiko. Misalnya, "Oh, ibu ini harus operasi, Bu." Nah, ibu ini bisa lahir pervaginam. Nah, dokternya akan memberitahu. Kenapa alasannya di seksio, kenapa alasannya di vaginam. Nah, setelah itu biasanya kolaborasi sama tim, sama bidan, sama dokter anaknya, dokter anestesinya untuk menyiapkan persalinan tersebut. Ya, udah gitu biasanya ibu-ibu kalau ingin seksio biasanya diberi lembar inform konsen mengenai apa itu seksio, efek sampingnya, misalnya ada trauma, ada perdarahan juga diberitahu dan persiapannya menjelang persalinan ya kayak yang saya bilang tadi semua diberitahu sama dokternya dari step-step dan diberitahu juga oleh bidannya bagaimana step-step tersebut. Jadi dari mulai misalnya dia harus konsul ke dokter anestesi, ke dokter anak ya atau sebelumnya dia ikut kelas-kelas misalnya kelas laktasi untuk mengetahui cara menyusui yang baik ya. Nah, setelah itu dia juga hamba bidannya nanti diajarkan bagaimana merawat luka. Nah, nanti juga diajarkan ke bagian gizi, bagaimana supaya ASI-nya keluar, bagaimana bagian perawat nanti akan, oh ini cara mijat laktasinya seperti apa. Semua diajarkan oleh tim tersebut. Ya, ibu-ibu ya. Nah, setelah itu persiapan baru. Setelah persiapan ibu mengetahui, silakan ibu memilih seksio atau memilih pervaginam. Nah, ya ini yang saya bilang, kalau bagaimana sih perbedaan pervaginam dan, metode kelahiran bagi anak. Nah, sekarang setelah ibunya beres, bagaimana dengan anaknya? Kalau dia lahir pervaginam, biasanya anak itu, kan dia pervaginam, vagina itu ada namanya kuman, kuman yang baik, namanya bakteri. Ya, bakterinya itu kuman yang baik. Jadi waktu dia keluar itu kuman itu akan aktif, sehingga apa? Membuat anak imunnya bagus, membuat anak, daya tahan tubuhnya bagus untuk yang lahir pervaginam. Udah gitu yang lahir pervaginam juga mendapatkan, imun dari ibunya sendiri waktu dia lahir pervaginam, waktu kepalanya keluar, ya. Tetapi, "Dok, kalau gitu imun anak saya jelek dong, Dok." Kalau seksio, enggak juga, ya. Kalau seksio, kumannya memang tidak ada, tetapi biasanya, perkembangan imunnya itu kan tidak optimal. Nanti ada obat-obat atau untuk probiotik, ada yang simbiotik, itu akan memperkuat heeh, memperkuat. Jadi dokter anak akan memberitahu, "Oh, apa yang supaya memperkuat imun daripada anak saya waktu lahir, Dok?" Nah, itulah ada perlunya namanya prebiotik, probiotik, atau gabungannya namanya simbiotik. Itu yang perbedaannya metode anak lahir pervaginan atau seksio, ya, masalah imunitasnya. Nah, ini masalah umum yang dihadapi oleh, pasien seksio, biasanya operasinya pemulihannya agak lebih lama dibandingin pervaginam, kan. Biasanya pemulihannya untuk pasien-pasien seksio itu nyerinya biasanya akan hilang, apa, 1 minggu sampai, 7 sampai 14 hari. Tetapi recovery totalnya biasa untuk pasien bisa beraktivitas yang sangat, aktif itu 3 bulan ya, ibu-ibu ya. Jadi nyerinya awalnya itu dia bisa beraktivitas biasa itu mungkin sekitar 2 mingguan, tetapi, aktivitas total daripada ibu-ibu untuk seksio itu biasanya 2 sampai 3 bulan kemudian. Tetapi kalau lahir normal bisa langsung ya 24 jam, kadang-kadang ada ibu-ibu yang udah bisa pergi ke pasar. Itu kalau persalinan normal, ya. Eee
biasanya operasi juga ada resikonya, misalnya perdarahan. Biasanya kalau perdarahannya hebat segala macam, dokter juga akan memberitahu sama pasiennya, bisa aja ada resiko infeksi di luka operasinya, misalnya luka operasinya basah, ya. Jadi luka operasi itu harus dirawat sama ibu-ibu. Biasanya bidannya akan memberitahu kalau ada basah, ya, biasanya mandi kena, nah, atau ada keringat. Keluar keringat ya ibu-ibu ya, kalau dia keringatnya keluar gitu jadi basah, ya cepat ke rumah sakit. Itu diberitahu juga oleh dokternya cara merawatnya. Ya, kadang-kadang kalau operasi itu kadang-kadang agak sulit ya karena agak, ada apa, ada perban apa, agak sulit, mengurus diri dan bayinya. Udah gitu yang terakhir kadang-kadang, ansietas, cemas. Karena apa? Karena seksiunya dia tidak bisa melakukan imunisasi dini ke anaknya. Padahal, orang melakukan seksio itu bisa menyusui dengan baik, semuanya bisa. Jadi nggak perlu cemas, ya, ibu-ibu ya. Ya, udah gitu, apa sih, seksio bagaimana perawatannya? Banyak istirahat ibu-ibu, ya. Yang pertama kali istirahat, gimana Dok istirahatnya? Ya waktu bayi ini kan nggak kapan aja bisa bangun, menyusui kapan aja ya. Jadi kalau bayinya tidur, ya ibunya harus istirahat juga. Jangan sampai ibu nggak kurang istirahatnya. Tetapi, Dok istirahat yang bagus kapan Dok? Ya malam hari, nggak siang hari. Jadi istirahat itu tidak bisa ditukar dari yang malam jadi pagi saya tidur siang, tidak. Jadi harus kalau misalnya malam, ya diatur bagaimana menyusuinya. Yang kedua, jangan beraktivitas berlebihan. Misalnya, ya sebelum 3 bulan jangan olahraga yang apa, yang high impact gitu ya jangan. Karena apa, ototnya kan belum sembuh total. Ya Ibu ya, misalnya orang seksio gitu ya ototnya belum, tapi udah ngangkat-angkat berat atau senam yang hebat atau olahraga yang itu aktif, ya jangan beraktivitas yang berlebihan. Bagaimana memakai korset? Ya korset itu bisa 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 dianjurkan, tetapi sebenarnya korset itu fungsinya untuk biasanya nyeri. Karena nyeri, si tulang tulang ininya agak bungkuk, sehingga dengan pemakaian korset itu bisa jadi lebih lebih lurus sehingga mengurangi nyeri. Tetapi, korset juga dipakai tidak dalam waktu yang terus-terusan. Karena apa? Karena nanti bisa sesak nafas, ibunya nggak nyaman karena pemakaian korset lagi tidur ya, Bu, ya. Terus bagaimana mempercepat, pemulihannya? Pemulihannya ya makanan bergizi. Makanan bergizi itu apa sih, Dok? Ya banyak protein, ya mulai protein nabati, hewani, ya, bisa ikan, telur, ayam, ya, semuanya, dimakan oleh, pasiennya, ya. Nah, bagaimana penanganan bayi setelah seksio? Ya biasa ya, bayi lahir, habis seksio itu bayinya diapain? Biasanya dikeringkan, ya, dikeringkan oleh, tim tim bayi, ya, dilihat bagus atau tidaknya. Setelah itu dikontak, setelah itu dinilai, ini, skor bayinya berapa, APSCA skor dari mulai, pernafasannya sampai warna kulitnya dihitung oleh dokter anaknya. Setelah itu, pemeriksaan diberi ke ibunya ya, yang inisiasi menyusui dini dilakukan untuk skin to skin ke ibunya, setelah itu diperiksa fisiknya, setelah fisiknya diperiksa matanya, diberi oles matanya, setelah diberi oles matanya, dihangatkan. Dihangatkan, setelah itu, tali pusatnya juga dirawat oleh dokter anaknya dan tim anak, ya. Itu untuk bayinya. Dan ini yang terakhir yang kita bisa, saya sampaikan bahwa bagaimana sih Dok memilih, seksio atau provaginam. Yang pertama kali konsultasikan. Konsultasikan ke dokter, kandungan Anda, "Ini Dok saya harus bisa seksio atau, provaginam?" Yang kedua, khawatiran-khawatiran ibu-ibu tuh harus ditanyakan ke dokternya. Untuk itu, setelah itu harus, mengetahui pasca seksio apa yang harus dilakukan ke bayinya atau ke ibunya, sehingga bisa mengetahui, apa yang harus dilakukan, perawatan-perawatan yang harus dilakukan. Setelah seksio harus banyak istirahat, banyak makan, apa, yang bergizi, udah gitu boleh pemakaian korset, udah gitu, luka jahitannya, harus apa, dirawat dengan baik. Dan yang terakhir ASI, pemberian ASI merupakan, imun yang terbaik untuk, bayi-bayi yang baru lahir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan untuk Dr. Rahmat Syah, SPOG, Konsultan Fertilitas MKes MIRS. Terima kasih untuk pemaparannya. Silakan untuk jeda sesaat sebelum kita nanti akan ada sesi Q&A ya, setelah kita pemaparan dengan narasumber yang kedua tentang pediatrician atau dokter anak kita. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, moms and dad semua, sore hari ini kita akan sama-sama untuk berkenalan dengan narasumber kita yang kedua. It's gonna be the eminent skill speakers. Untuk sore hari ini sudah tayang ya di layar besar di Mandaya Royal Hospital pada sore hari ini. Kita akan berkenalan lewat profil dokter
berikut ini. Ini dia. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Dr. Hildegardes atau Dr. Elanda. Sore ini saya berkesempatan untuk membawakan sekedar informasi ataupun sekedar tukar pendapat tentang gimana sih kira-kira special care untuk anak-anak yang lahir secara sesar atau secara operasi. Oke, secara umum tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Ahmansyah. Operasi sesar ini udah sedikit lama ditemukan sekitar tahun 1985 secara global dan secara statistik ini sangat-sangat membantu terutama untuk menurunkan angka kesakitan bayi dan berbagai komplikasi yang disebabkan oleh kesulitan atau penyulit pada saat proses kelahiran. Ini sudah disesuaikan dengan indikasi medis. Operasi sesar sendiri ini pun secara langsung menurunkan angka mortalitas atau angka kematian pada ibu dan anak. Oke. Oke, pada secara umum ya, kalau mungkin tadi Dr. Amansyah menjelaskan secara dari ibunya, saya bantu menjelaskan dari bayinya. Secara umum ada banyak banget manfaat dari operasi sesar itu sendiri, tapi mulai sebagian besar dari bayinya sendiri kita bisa menurunkan resiko cedera kelahiran seperti distosia. Distosia adalah bagaimana bahu tidak mencukupi panggul ibunya sehingga bisa dilahirkan secara lebih aman dengan operasi sesar, kemudian menurunkan resiko bayi mengalami komplikasi saat kelahiran, misalnya kelilitan tali pusat ataupun tali pusat yang membumbung atau tali pusat yang mendahului dari proses kelahiran bayi. Sedangkan yang lainnya bisa membantu kelahiran bayi walaupun pada saat kelahiran bayi itu kita dalam prosesnya itu tidak maju atau kontraksi tidak terlalu baik sehingga kita bisa membantu kelahiran bayi tanpa komplikasi yang berat terhadap ibu maupun bayi itu sendiri. Dan yang pasti adalah kita bisa membantu menurunkan angka resiko kesakitan ataupun kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran bayi tersebut. Oke, secara umum ini mungkin tadi sudah sempat dilihat perbedaan dampak metode kelahiran dari bagi anak secara pervaginam ataupun secara sesar. Kalau pada saat proses kelahiran bayi secara pervaginam, biasanya bayi pun akan mengalami kemungkinan terpapar dengan bakteri baik pada jalan lahir ibu, dan itu bisa ditemukan pada saluran pencernaan bayi dan dapat menyebabkan perkembangan imunitas serta mortalitas secara pada saluran pencernaan bayi. Sedangkan pada saat proses kelahiran sesar, bayi ada beresiko terpapar dengan bakteri patogen yang berada di permukaan ulit ibu. Bisa saya sebutkan ada beberapa bakteri, yang paling umumnya itu Staphylococcus aureus, Corynebacterium, dan Propionibacterium species. Kemudian ada satu isu yang memang sering dibandingkan antara proses kelahiran pervaginam atau normal dengan kelahiran sesar, yaitu bayi tersebut berisiko mengganggukan keseimbangan bakterian di dalam usus atau disebut dengan dysbiosis pada bayi. Apa sih dysbiosis itu? Mungkin sedikit saya bantu jelasin. Dysbiosis itu sendiri adalah ketidakseimbangan antara jumlah mikrobiota atau bakteri yang dapat mengakibatkan gangguan fungsi usus dan dapat mengaktifasi sel-sel inflamasi atau sel-sel yang menyebabkan suatu kondisi peradangan. Nah, dysbiosis ini isunya memang kalau pada saat bayi lahir secara sesar, kemungkinan terjadinya dysbiosis lebih tinggi daripada lahir secara pervaginam karena kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, sehingga menyebabkan meningkatnya resiko asma, alergi, ISPA, dan tingkat mielinasi otak yang lebih rendah dibandingkan bayi yang lahir pervaginam. Biasanya pada kasus-kasus itu lebih banyak resiko terhadap asma dan ISPA yang lebih tinggi dibandingkan kasus-kasus yang lain. Tetapi sejak ditemukan berbagai macam simbiosis yang bisa untuk membantu mencegah terjadinya ini, maka hal-hal tersebut yang ditakutkan orang dengan operasi sesar mudah-mudahan bisa kita hindari. Selanjutnya, ini mungkin bagian yang mempermudah kita mengerti apakah yang dinamakan dysbiosis dan eubiosis. Jadi, dysbiosis ini akibat ketidakseimbangan tadi, diperlukan suatu kandungan prebiotik dan probiotik yang cukup untuk bagaimana memenuhi kebutuhan awal dari bayi tersebut. Probiotik itu sendiri adalah bakteri baik yang diperlukan oleh usus untuk membantu pencernaan. Prebiotik sendiri itu adalah makanan dari probiotik itu. Jadi keseimbangan antara dua itu, dua-duanya memang didapatkan dari komponen ASI yang akan menjadi makanan bagi bakteri baik dalam usus, akan mengaktifkan sistem imunitas bayi itu sendiri dan meningkatkan kemampuan cerna usus. Jadi
tidak secara semerta-merta kondisi yang ketidakseimbangan tadi tidak bisa kita perbaiki. Semuanya setelah bayi mendapatkan ASI yang cukup, semuanya bisa tetap mengendalikan antara kondisi disbiosis itu sehingga menjadi eubiosis atau disebut sebagai usus yang sehat dan imunitas yang kuat. Oke, bagaimana kondisi itu dari disbiosis jadi eubiosis, jadi bisa membentuk suatu komponen dan komunitas imunitas yang kuat. Kita lihat di sini, ini secara ilustrasi mengapa sampai saat ini ASI tetap kita prioritaskan untuk bayi baru lahir dalam kondisi apapun juga. Komponen ASI itu tersendiri dari laktosa, prebiotik, lemak, protein, vitamin, mineral, dan terutama dua hal yang paling besar berperan di sini adalah untuk kesehatan saluran cerna adalah prebiotik dan probiotik itu sendiri. Sedangkan prebiotik dan probiotik itu sendiri akan membentuk suatu kombinasi namanya simbiotik. Nah, simbiotik inilah yang saya maksudkan tadi yang akan berperan untuk menurunkan angka kejadian ISPA, mencegah alergi dan meningkatkan imunitas serta menurunkan prevalensi asma. Bagaimana caranya biar kecukupan semuanya ini bisa didapatkan oleh anak dengan bayi baru lahir ataupun bayi-bayi tertentu yang tidak bisa mendapatkan ASI karena sebagian besar sebenarnya semuanya sudah tercukupi dari ASI itu sendiri. Oke, pemberian simbiotik sebenarnya secara penelitian sudah membuktikan bahwa pemberian simbiotik pada ASI dapat memiliki peran khusus pada anak lahir sesar dan memulihkan kondisi saluran pencernaan setelah operasi. Dari grafik ini sudah dilihat pada anak-anak dengan pemberian simbiotik yang baik pada awal mulai diberikan sampai pada bulan ke-6 terjadi peningkatan komposisi bifidobakteria atau komposisi bakteri baik dalam saluran pencernaan. Bisa dilihat peningkatannya sangat spesifik sehingga didapatkan simbiotik pada ASI sangat mempengaruhi kesehatan di masa depan. Jadi pernah dengar kan saluran cerna yang baik maka anak tersebut akan sehat. Jadi itu memang selalu berhubungan karena anak-anak dengan gizi yang baik kembali ke saluran pencernaannya dia baik atau tidak. Dua itu sebenarnya saling bergantung satu sama lain untuk perkembangan selanjutnya. ASI juga akan memperbaiki komposisi bifidobakteria dari anak yang lahir sesar. Sedangkan komponen ASI yang mengandung berbagai esensial seperti protein, imunitas, HMO itu bermanfaat untuk kesehatan tubuh anak sehingga disebutkan peran dari simbiotik ini sendiri akan menurunkan resiko ISPA, alergi, dan menurunkan resiko asma. Mungkin secara kita bingung kan, kenapa selama ini tidak pernah terdengar bahwa simbiotik ini ternyata berperan selama ini. Jadi kita cuma kasih ASI, mikirnya cuma kalori, naik berat badan, protein, dan apanya semua cukup. Ini sebenarnya komponen yang terselubung dalam ASI yang kurang mendapat perhatian kita, tapi ternyata ini yang berperan penting dalam saluran pencernaan anak di masa depan. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu memang pada anak-anak tertentu, bayi-bayi tertentu yang kurang beruntung sehingga tidak bisa mendapatkan ASI sedikit pun ataupun secara eksklusif. Misalnya kondisi dari ibu yang tidak bisa memberikan ASI secara langsung atau ibu-ibu yang mengalami kondisi yang dapat menurunkan hormon laktasi, misalnya mengkonsumsi obat-obat tertentu yang tidak bisa memberikan ASI secara penuh karena penurunan produksi dari ASI-nya sendiri. Kondisi tertentu yang menyebabkan baby tidak bisa latch on untuk bisa langsung mendapatkan ASI dari ibu, sakit saat menyusui ataunya kurang edukasi. Semua kondisi-kondisi ini jangan berpikir bahwa kalau misalnya dalam kondisi ini kita tidak punya jalan keluar bagaimana bisa memberikan nutrisi yang baik buat bayi baru lahir. Jadi terutama bayi-bayi dengan setelah operasi sesar kita tetap harus memikirkan bahwa harus memberikan sesuatu komponen yang kurang lebih mirip dengan ASI yang bisa kita berikan secara maksimal buat bayi tersebut. Solusinya gimana? Ya kita tetap harus bisa memikirkan bahwa pada saat kondisi-kondisi itu kita perlu konsultasikan dengan spesialis nutrisi bagaimana untuk memproduksi ASI lebih optimal, bagaimana kita bisa memberikan ASI secara baik, kemudian bisa dibantu dengan pijat laktasi atau bagaimana bisa memproduksi ASI dengan baik pada kedua payudara, kemudian makan makanan yang bergizi, manajemen stres memang kalau ibu-ibu pos partus normal ataupun post sesar mengalami peningkatan hormon yang bisa mengganggu perkembangan psikologis masing-masing. Jadi biasanya dikenal dengan baby blues. Jadi kemungkinan faktor stres juga bisa mempengaruhi dan tentunya konsultasi dengan dokter spesialis apakah kapan saat yang tepat kita bisa mempertimbangkan untuk memberikan nutrisi tambahan pada bayi karena tetap 1000 hari pertama adalah gold period atau periode emas di mana pertumbuhan dan perkembangan anak perlu kita perhatikan. Oke, mungkin sedikit dari yang tadi bisa saya simpulkan. Kelahiran sesar sendiri ini pun dilakukan untuk sesuai indikasi untuk menyelamatkan atau menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian anak dengan lahir sesar
akan mengalami resiko lebih tinggi untuk terjadinya disbiosis atau ketidakseimbangan antara bakteri di dalam saluran pencernaannya. Disbiosis ini sendiri dapat dipulihkan dengan ASI dengan pemberian simbiotik, dan simbiotik ini yang akan memperbaiki keadaan disbiosis dengan cara memodulasi sel-sel imunitas. Terus jika ada hambatan untuk memberikan ASI secara langsung atau menyusui, ibu-ibu bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan selalu mengkonsultasikan apapun tentang tumbuh kembang bayi dan manajemen nutrisi anak yang terpapar agar tetap terpapar dengan simbiotik sehingga tetap bisa diberikan komponen yang sesuai untuk menurunkan resiko asma, ISPA, dan rinitis. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Dr. Hildegardis Febriana Ellen dan Liando spesialis anak. Berkenan tetap di tempat, Dok. Saya akan menyusul dokter ya, dan langsung saja kami pun mengundang Dr. Ahmad Syah untuk hadir. Dokter boleh di kursi tengah-tengah ya, Dok. Kursi yang paling mana sih kayaknya kalau tengah-tengah nih. Silakan. Izin saya akan mendampingi dua narasumber kita sore hari ini, dan langsung saja kita akan memasuki ke sesi Q&A. Jadi disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan, kita ngobrol-ngobrol santai sama dua narasumber kita ya, untuk Bapak dan Ibu atau moms and dad semuanya. Terlebih lagi ini mungkin moms yang mungkin sedang menantikan hadirnya buah hati ya. Oke, dokter, ini yang sudah disampaikan tadi pemaparan di sesi pertama dari option session dan juga tadi tentang dari dokter anak gitu ya. Kita pengen coba untuk mengupas di obrolan singkat kita. Kan banyak sekali nih ya pengalaman-pengalaman kalau lahir sesar itu tadi disampaikan risiko-risikonya, persiapan segala macamnya. Ini berangkat dari pengalaman saya pribadi, mungkin ada yang mirip. Pada saat keluar, sang bayi itu lahir tidak dengan menangis tapi bersin. Nah, tadi dokter menyampaikan, saya jadi ingat, wah ini ada pencetus karena kami pun punya alergi gitu kan. Apakah ini ada indikasi-indikasi ke arah sana lebih riskan atau bagaimana sih dok sebenarnya? Nah, boleh ke dokter Ella nih ya. Terima kasih. Sebenarnya bersin itu sebagai refleks normal ya dari bayi. Pada saat bayi lahir, kita melakukan namanya resusitasi, yaitu perangsangan bagaimana mengaktifkan sistem pernapasan si bayi. Jadi mungkin pernah lihat semua bayi yang lahir kita dalam tanda kutip bikin menangis. Karena bukan cuma karena kita pengen dia nangis, tapi bagaimana sistem pernapasannya akan aktif begitu dia mulai tarikan napas yang pertama. Jadi tujuan kita untuk memberikan rangsangan tersebut adalah salah satu mengaktifkan sistem pernapasan, ada bermanifestasi sebagai bersin, kadang-kadang memang sampai ada kelihatan menangis kencang seperti itu. Oke, seperti itu tadi penjelasan singkatnya ya. Jadi ya so don't worry lah intinya ya, karena reaksi-reaksi seperti itu bisa saja terjadi ya. Oke, dari barisan kursi sebelah sini mungkin ada yang mau bertanya. Kan kalau dipancing tuh langsung 1000 pertanyaan ya. Silakan boleh Ibu yang di depan tadi angkat tangan meja ini ya Kakak, silakan boleh di ujung mikrofonnya. Silakan, apakah pertanyaannya ditujukan untuk Dr. Ahmad Syah atau untuk Dr. Ella? Selamat sore dokter, izin perkenalkan nama saya Ririn. Saya ingin bertanya kepada Dokter Rahman dan Syah. Kebetulan waktu itu kan saya anak pertama dari umur usia 7 bulan itu disaranin sesar ya, karena ada lilitan 2 di lehernya. Lalu, berat babynya itu udah besar. Nah, di usia 38 minggu, saya kan USG, habis USG udah ditentuin tanggal lahirnya buat sesar, tapi ternyata besoknya anak saya minta lahiran normal. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana cara membuat rencana persalinan yang fleksibel untuk menghadapi kemungkinan perubahan metode? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu ya. Jadi memang yang pertama kali adalah dokter harus memberi informasi Bu, bagaimana mengenai yang saya bilang tadi persalinan normal dan persalinan seksio, ya. Bagaimana memilihnya? Memilihnya sesuai dengan indikasi. Misalnya Ibu yang tadi misalnya lilitan tali pusat. Lilitan tali pusat yang seperti apa sih harus seksio? Lilitan tali pusat seperti apa yang harus bisa per vaginam? Nah, semua itu harus diberitahu oleh pasiennya. Sehingga pasien jadi memilih ya. Yang kedua adalah waktu time-nya ya. Mungkin kalau time-nya di waktu yang 9 bulan ya, itu dokter harusnya udah bisa nentuin ini pasien bisa lahir per vaginam atau lahir normal. Misalnya cuman lilitan tali pusat. Lilitan tali pusat ke pasiennya ya bisa di-choice. Sebenarnya lilitan tali pusat itu bukan indikasi seksio, Bu. Jadi dia indikasi lahir normal. Misalnya indikasi seksio kayak saya bilang tadi misalnya ada masalah plasenta, plasenta previa, ada penumbungan tali pusat ya. Misalnya masalah penyakit-penyakit tertentu misalnya jantung ya. Misalnya masalah hypertension, preeklamsi, eklamsi ya, atau masalah bayinya gawat janin ya.
Itu masalah yang masalah yang harus di seksio. Jadi diberitahu ya, diberitahu sama ibunya ya. Oh, ini ibu harus seksio. Tetapi kalau masalah ibu adalah masalah lahir normal masih bisa. Jadi tinggal dipilih oleh ibu. Persiapan lahir normal seperti ini, persiapan lahir seksio seperti ini. Misalnya lahir normal, apa yang mesti ibu lakukan? Yang pertama kali harus persiapan mental. Mental ya, mental harus siap. Karena apa? Long term, waktunya long term. Nggak bisa kalau seksio mungkin kita udah nentukan hari, jam, hanya waktu 30 menit semuanya udah beres. Tetapi persalinan pervaginam perlu waktu lama 14 sampai 20 jam kadang-kadang. Ya kan Bu ya? Mungkin pengalaman Ibu sendiri ya. Lama ya Bu ya? Pembukaan 1 2 3. Di dalamnya apa? Ada nyeri, ada stresornya, ada nafasnya untuk mengedan. Nah, itu diberitahu ya. Nah, setelah dia persalinan pervaginam yang ini, nah setelah itu diberitahu juga pos pos pervaginam atau pos SC diberitahu apa yang harus Ibu lakukan ya oleh dokternya. Setelah itu misalnya SC ibu harus merawat luka dengan baik ya. Itu juga harus diberitahu. Kalau pervaginam misalnya waktu ibu pervaginam mungkin ada robekan, robekan atau dibuka jalan lahirnya episiotomi namanya. Dibuka jalannya agar lebih lebar supaya kepala bayi bisa keluar. Nah, itu bagaimana lukanya itu bisa perawatannya. Nah, dokternya harus memberitahu. Nah, setelah ibu mendapatkan informasi semuanya, ibu yakin ibu pilih yang mana. Mau pervaginam, mau normal. Tapi indikasinya mesti harus kuat dulu, Bu. Itu aja, Bu. Wah, ya. Terima kasih, Bu. Kata dokter itu aja tapi lengkap banget ya. Oke, luar biasa dokter. Terima kasih banyak. Tinggal dipilih, dipertimbangkan, dan ada satu kata kuncinya tadi, yakin. Setelah indikator-indikator itu tadi jelas gitu ya. Oke, dan perlu ngobrol sama pasangan juga ya. Ya dong, pasti. Oke, ada lagi tadi yang, oh baru aja ada lagi. Oke, silakan. Yang meja sebelah sini, kakak boleh pinjam mikrofonnya. Oke ya, saya hitung. Boleh, yang paling sini aja. Saya mau nanya ke Dokter Hilde. Untuk bayi yang sesar, kita kan kasih ASI dulu. Nanti kalau misalnya di 6 bulan atau dia 8-9 bulan udah MPASI, kita mau ganti ke Sufor, itu nanti gimana ya dengan simbiotiknya? Makasih. Oke, terima kasih. Silakan dokter. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau mau dibilang kondisi dari pada saat bayi lahir memang usus dalam kondisi tidak bisa memproduksi probiotik dan prebiotik secara aktif. Jadi perlu diberikan simbiotik dalam arti untuk mensuplai kesehatan usus itu sendiri. Selanjutnya, selama kita berikan ASI eksklusif sampai 6-8 bulan dan start memulai MPASI, usus sendiri sudah bisa memproduksi probiotik dan prebiotik atau simbiotik itu. Jadi pemberian di awal itu untuk mensupport kesehatan usus awal pada saat bayi masih baru lahir di saat kondisi ususnya tidak bisa memproduksi apa-apa. Selanjutnya dapat dari makanannya, dari MPASI-nya, dan kalau memang masih tetap meneruskan ASI, masih tetap akan dapat dari ASI-nya itu sendiri. Nanti pada saat kondisi tertentu misalnya ada gangguan pencernaan, didapatkan konstipasi ataupun diare ataupun buang air besar yang tidak terlalu lancar yang biasanya jadi pembawaan ibu-ibu. Ini anak saya 2 hari belum BAB gimana. Nah, itu perlu dikaji lagi. Apakah nutrisi yang kita kasih dari MPASI udah cukup atau kok kita perlu penambahan pemberian probiotik untuk bayi. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Belum dibuka. Sudah diserap jawabannya baik-baik karena ini ilmu penting sekali, tidak semua tempat mungkin sekarang arus informasi cepat banget bisa, tapi kalau hadir narasumber nih langsung nancep ya jawabannya ya. Terima kasih banyak dokter untuk responnya. Silakan untuk selanjutnya saya pindah ke meja yang lain. Teng 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 teng. Saya butuh turun dulu sebentar ya dalam hitungan 1. Oke, siapa yang angkat tangan? Oke, kakak yang pakai baju pink silakan. Enggak dari 3 dulu ya, langsung 1. Oke, siap. Selamat sore Pak Dokter, Ibu Dokter. Ya. Selamat sore Pak. Siap. Saya Nelly dari BSI, mau izin bertanya ke Dokter Rahmatsyah. Itu kalau untuk sesar usia maksimalnya berapa? Terus yang kedua itu jeda setelah melahirkan sesar, terus boleh hamil lagi jedanya berapa lama ya Pak Dokter? Terus kedua aku mau nanya ke Dokter Ella. Ini kira-kira Bu Dokter itu untuk ada nggak solusi atau cara gimana supaya penyerapan usus si anak itu optimal gitu. Kadangkala anak kecil makannya banyak, tapi maaf BAB-nya juga banyak. Jadi apa yang dimasukin belum diserap usus nutrisinya, kagak gemuk tapi udah kebuang lari ke feses.
Jadi vestisnya banyak, jadi apa yang masuk banyak, keluar banyak ya sama dengan nol gitu loh maksud saya. Tapi anaknya memang sehat sih, banyak aktif, tapi ya jadi nggak gemuk-gemuk gitu Bu Rosella. Makasih Bu Dokter. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama tadi jarak nih, dokter. Ini juga pasti pengalaman banyak sekali orang tua ya. Anak pertama lahir normal, anak kedua sesar, mau anak ketiga mikir. Nih jaraknya gimana? Silakan dok. Mengenai jarak ya Bu ya. Jadi kalau jarak itu misalnya kita ambil contoh ya Mas ya, ambil contoh untuk jarak itu untuk bisa kembali misalnya anak pertama pervaginam, anak kedua udah sesar. Kita memilih anak ketiga, ini mau sesar apa mau pervaginam kembali ya Bu ya. Nah, misalnya ada contoh seperti itu. Nah, kita perlu waktu lebih dari 18 bulan. Jadi untuk kita bisa untuk lahir normal, kita perlu 18 bulan. Ya, untuk bisa XBR atau segmen bawah rahim atau rahimnya itu sembuh dengan sempurna, ya. Sembuh dengan sempurna. Itu yang pertama kali. Yang kedua adalah rahimnya bentuknya, Bu, bentuk waktu sayatan operasinya. Jadi kalau misalnya Ibu udah pernah operasi sekali, misal anak pertama normal, anak kedua pervaginam, tapi seksionya dokternya vertikal. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, kalau horizontal Ibu nggak bisa lagi untuk coba pervaginam. Karena kalau Ibu coba bisa ruptur atau robek. Tapi waktu Ibu, misalnya, waktu dibuka oleh dokternya bilang vertikal, Ibu bisa coba, tetapi gimana cobanya? Waktunya itu lebih dari 18 bulan, ya, baru bisa seksio lagi. Kalau kurang dari itu harus seksio lagi karena luka penyembuhannya masih belum, sempurna, ya, Bu, ya. Itu secara teoritis. Jadi umur berapa seksio? Ya selama ibunya masih hamil, bisa seksio, Bu. Gitu, ya. Jadi gimana waktunya? Ya itu tadi, yang pertama kali seksionya udah berapa kali, kalau masih 1 kali, masih bisa kita untuk, memperjuangkan untuk bisa pervaginam, lahir normal, tetapi jaraknya lebih dari 18 bulan. Tetapi kalau seksio udah 2 kali, nggak bisa, Bu. Jadi yang ketiga harus seksio lagi. Yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan? Cara menyayat daripada dinding rahimnya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau yang horizontal, biarpun anak yang pertama mau yang kedua, ya nggak bisa, biarpun walaupun lebih dari 18 bulan. Tetapi yang vertikal masih bisa, Bu. Nah, jadi yang dilihat adalah, jumlah seksionya berapa kali, jarak waktunya, sama, bentuk daripada seksionya sendiri. Terima kasih, Bu, itu jawabannya. Baik, terima kasih dokter. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke tadi sesi pertanyaan yang kedua. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Penyerapan usus yang optimal sebenarnya definisinya agak melebar ya. Kita sendiri kalaupun melihat bagaimana saluran pencernaan itu sehat atau tidak, penyerapannya optimal atau tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Satu indikator kita tumbuh kembangnya baik. Kurva berat badan dan panjang badan sesuai dengan usianya, tidak dalam kondisi nutrisi gizi baik. Kedua, anak tersebut secara IQ dia sehat. Dia bisa bersosialisasi, dia bisa melakukan aktivitas dengan baik, tidak dalam kondisi, maksudnya perkembangan di sekolahnya juga prestasinya baik. Karena segala sesuatunya itu pasti akan kembali dengan tumbuh kembangnya. Soal dia makan banyak tapi buang air besar juga banyak, rata-rata kita perlu memperhatikan jenis makanan yang dia makan. Apakah kandungan protein, karbohidrat, vitamin, mineralnya cukup atau tidak. Kemungkinan kalau di antara itu ada yang kurang, kita bisa menambahkan jumlahnya di situ. Anak dengan makan serat yang kurang, BAB-nya mungkin kurang baik. Anak makan serat berlebihan atau konsumsi air yang banyak, BAB-nya mungkin lebih lancar dibandingkan anak yang tidak. Kemudian pemberian multivitamin yang bisa meningkatkan penyerapan makanan juga bisa kita pertimbangkan kalau memang ada faktor-faktor tertentu yang dilihat secara tumbuh kembang memerlukan penambahan multivitamin tersebut. Tapi kembali lagi, semuanya harus kita lihat secara berkala dari kondisi gizinya, tumbuh kembangnya secara optimal dia oke atau tidak, sama dari status gizinya, gitu. Oke, makasih. Terima kasih banyak dokter ya. Masih ada, di belakang Ibu, di belakang dari tadi udah gini-gini. Oke, silakan. Boleh ke meja yang paling belakang dulu, izin, yang paling dekat ke kaca. Nah, itu. Silakan. Boleh berdiri Ibu, dengan siapa? Ya, halo, saya Yuni. Saya mau tanya dengan Dokter Rahmat Syah. Tapi di luar tema sih, karena saya tahu dokter spesialis kandungan. Udah 2 bulan ini saya menstruasinya agak susah, Dok. Kadang 1 bulan 2 kali, terus abis itu enggak, 1 bulannya enggak sama sekali. Pertanyaan saya, apakah ini tanda-tanda menopause dini atau hanya siklusnya aja yang enggak normal? Itu aja. Makasih. Makasih Bu, pertanyaannya bagus sekali ya Bu ya, masalah haid ya. Jadi haid dikatakan normal, yang dikatakan normal itu waktunya dulu Bu.
parameter waktunya 24 sampai 35 hari. Jadi kalau kurang dari 24 dianggap tidak normal, lebih dari 35 hari dianggap tidak normal. Kelamaan, yang satu lagi kecepatan. Penyebabnya macam-macam, Bu. Itu harus harus diketahui. Misalnya penyebab daripada haidnya tidak teratur itu ada macam-macam. Ada bisa karena misalnya bisa karena ada polip di dinding rahim, bisa ada miom, bisa ada adenomiosis, atau bisa karena telurnya tidak berkembang dengan baik, atau karena pemakaian KB, ya Bu ya, atau karena ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya ada penyakit-penyakit perdarahan, darahnya mengental, juga bisa menyebabkan perdarahan Bu. Jadi bagaimana untuk kasus-kasus kayak gini? Kita dokternya harus cari dulu penyebabnya. Atau masalah anovulasi, telurnya tidak berkembang dengan baik, atau masalah ibu bilang masalah menopause, unexplained menopause juga bisa. Jadi masalah itu harus diperiksa dulu Bu. Setelah diperiksa, akan diberitahu masalah ibu ini kenapa bisa seperti itu. Apakah masalah di anatomi, apakah masalah di sistem reproduksi, apakah masalah di hormonnya. Jadi akan diperhatikan sama dokternya. Saran saya ke ibu, alangkah baiknya datang ke dokter kandungan, baik di sini boleh atau di rumah sakit lain juga boleh. Seperti itu Bu. Ya. Baik, seperti itu ya Ibu. Semoga bisa kembali putaran aman ya. Wah, Ibu langsung. Silakan satu lagi. Ibu yang berkerudung di belakang. Ya Ibu nggak ada lagi. Iya betul. Ibu nengok siapa? Ya silakan. Terima kasih, saya Sama-sama. Mariati, ingin bertanya ke Dokter Rahmat Syah. Dok, tadi salah satu dampak disbiosis itu alergi ya salah satunya ya, Dok. Ini dokter itu ya, Hilda. Ya, maaf. Salah satu dampaknya adalah alergi. Nah, dampak ini tuh berlangsungnya untuk berapa lama, Dok? Misal, di bawah 5 tahun masih balita atau di atas, 5 tahun. Nah, karena anak saya ini udah di atas 10 tahun, tapi dia memang waktu bayi lahirnya sesar dan tidak ASI, dia alergi debu. Nah, tapi sampai sekarang pun masih, Dok, gitu. Jadi, mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kondisi disbiosis itu atau ketidakseimbangan memang bisa meningkatkan reaksi ke alergi, ispa dan sebagainya itu dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Tergantung satu kalau alergi biasa kembali lagi ke faktor imunitas dan faktor genetik karena sebagian besar alergi ada 30% itu diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi apabila dari garis keturunan keluarga memang ada riwayat alergi, ada kemungkinan faktor alergi keluarga juga berperan dan kedua mungkin apabila sempat terjadi keadaan disbiosis pada saat waktu lahir. Tapi tidak berarti kondisi alergi itu pasti akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Ada kemungkinan tetap bisa menghambat karena anaknya mungkin on off sakit apa semuanya, tapi seiring dengan perkembangan medis dan kemajuan ini kita bisa mencegah dan kita bisa mencari jalan keluar apa yang harus diberikan untuk mengurangi resiko alergi tersebut gitu. Ya. Oke, terima kasih dokter. Seperti itu ya Bu ya. Ya, yang di depan silakan. Ya, betul. Saya memang mau nunjuk kamu. Oh, kita sebatin nih kontak nih. Bener. Coba-coba. Boleh yang mana? Jangan-jangan ada 15 pertanyaannya. Satu aja. Silakan. Sore, udah mau marah tadi nih. Kenalin ya, Dok, namanya Lydia. Nanti boleh nyambung ke teman saya supaya boleh ya, Dok ya? Oke. Nah, lu boleh nanya. Jadi, saya kan kebetulan 2 anak cito. Nah, ini, pengetahuan tentang resiko bayi sesar itu saya baru dapat hari ini nih. Saya sangat bersyukur ya Mandaya tuh bikin acara banyak kayak gini. Karena di zaman dulu saya hamil anak pertama, anak kedua itu kan jarang banget ada seminar-seminar tentang kehamilan, segala macam kayak gini gitu loh. Nah, pertanyaan saya gini, Dok. Anak saya yang pertama itu ispanya tuh parah banget. Sebulan bisa 2 sampai 3 kali. Yang kedua, dia tuh lebih gangguannya tuh di pencernaan. Sebulan bisa 2 sampai 3 kali juga. Itu saya sampai pusing gitu. Bolak-balik ke DSA, bolak-balik minta obat, minta segala macam, tapi itu tidak ada kayak dia perbaikan. Tapi nanti 3 hari, 1 minggu itu kumat lagi. Bahkan saya tuh sampai menyerah ya, apakah saya harus bawa ke dokter spesialis lain gitu loh. Karena saya bingung gitu kan, ini tuh sebenarnya alergi atau apa gitu kan, ataukah ada bawaan yang maksudnya yang karena kan mereka berdua kan pas lahir memang dicek normal kecuali yang kedua. Yang kedua itu sempat masuk NICU karena ketika dia lahir itu infeksi. Dia punya tangan kaki itu membiru. Tapi hanya di tangan dan kaki. Oh, saya juga nggak ngerti. Dokter coba bilang, oh ini infeksinya tinggi gitu. Jadi harus di NICU selama 5 hari gitu loh. Nah, jadi saya bingung tuh dok, karena sebenarnya kan obat itu pemberian obat rutin kan tidak bagus buat perkembangan anak. Tapi kalau nggak dibantu obat, mama pusing gitu dok, gitu ya. Jadi solusinya gimana nih kalau menurut dokter Hilda ya? Karena jujur
sebagai mami nggak mau anaknya bolak-balik ke rumah sakit karena boleh dibilang saya di sini kayak udah kayak member tetap gitu ya. Sebulan tuh saya bisa ke sini 5 kali. Dokter anak itu sampai semua suster di lantai 1 tuh sampai udah hafal, "Mami, hari ini siapa yang sakit?" gitu, sampai ditanya tuh seperti itu gitu loh. Ya Dok, thank you. Nah, lanjut. Sekalian. Ya, silakan. Oke dokter, makasih untuk kesempatannya ya. Aku dari Tangerang, nama aku Ken. Ingin bertanya dengan Dokter Rahmatsyah. Di sini yang pertama, apa aja sih dok penyebab plasenta previa itu apa? Dan yang kedua, di sini usia kandung berapa sih plasenta previa itu masih bisa berputar sehingga tidak menyebabkan plasenta previa itu terjadi kayak gitu dok. Terima kasih, itu aja. Terima kasih banyak ya. Tunai. Oke, langsung kita cari responnya dari dokter, silakan. Ya, terima kasih. Mengenai plasenta previa itu adalah indikasi daripada seksio cesarea ya. Indikasinya yang pertama kali kenapa orang bisa jadi plasenta previa? Yang pertama kali karena biasanya multigrande. Jadi orang yang pernah hamil banyak, Bu, ya, itu kejadian plasenta previa lebih tinggi. Jadi plasenta itu kan dia nempelnya yang pertama kali misal di atas, di bawah, di samping, kanan, kiri. Tapi kok makin lama dia hamil lagi, misalnya anak keempat, dia cari tempat yang bagus, Bu, untuk pertumbuhan plasenta sehingga dia aliran darah dari ibu ke janinnya jadi lancar. Nah, dia tidak di tempat yang lama lagi, Bu. Dia cari tempat yang baru. Nah, mungkin tempat yang barunya kita unknown, kita nggak tahu di mana. Ternyata di bawah. Nah, itu biasanya penyebab plasenta previa. Ya. Terus atau yang kedua, sebelumnya udah plasenta previa. Kadang-kadang juga ada indikasi plasenta previa ya. Mengenai plasenta previa itu biasanya sampai 8 bulan, Bu. Jadi dia sampai 8 bulan, kalau dia tidak berubah posisinya, itu udah tetap, Bu. Dan itu adalah indikasi daripada seksio cesarea. Tetapi kurang dari 8 bulan itu masih bisa, Bu, dia berubah. Dia berubah mungkin 32 minggu ya Bu ya. Itu bisa berubah mungkin yang tadinya letak rendah bisa naik ke atas, bisa Bu. Atau dia tetap di situ. Jadi kalau udah 8 bulan dia tetap di situ, harusnya dia nggak berubah lagi dan itu indikasi daripada SC atau seksio cesarea. Makasih Bu. Ya. Terima kasih. Silakan Dokter Hilda. Dilanjut, silakan. Terima kasih Mam Lydia ya atas pertanyaannya. Memang kalau boleh tahu anak yang pertama umur berapa? 6 tahun. Oke. Biasanya memang kalau mau dibilang kan secara yang saya paparkan tadi kurang lebih datanya memang sama. Pemberian simbiotik menurunkan kurang lebih 12,6% resiko ISPA. Tapi kita jangan mengesampingkan faktor yang lain. Jadi ada 80 sekian persen penyebab ISPA itu bukan karena kekurangan simbiotik itu tadi. Tapi ada proses di mana infeksi dan sebagainya dan jangan lupa ada faktor alergi yang bisa memperberat. Faktor alergi sendiri itu bukan penyebab ISPA-nya, tapi orang-orang dengan riwayat alergi resiko lebih tinggi untuk terkena ISPA dibandingkan yang tidak. Karena sistem imunitas orang alergi agak lebih sensitif dibandingkan orang yang non-alergi. Jadi mungkin dari faktor-faktor itu bisa dikaji lebih lanjut apakah memang mungkin batuk pilek dianggap ini batuk pilek ketularan atau apa, tapi jangan lupa ada faktor alergi. Jadi mungkin itu sebagai manifestasi atau gejala dari alergi itu sendiri, tapi tidak selalunya itu bermanifestasi sebagai infeksi. Kalau yang soal saluran pencernaannya anak kedua umur 1 tahun. Oh 8 bulan. Ya memang wajar, memang rata-rata usia MPASI awal sebelum 1 tahun pasti on off masalah saluran pencernaan karena dua-duanya belajar bagaimana pemberian MPASI yang sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan, konsistensinya, bagaimana kepadatannya dan bagaimana volume berapa kali diberikan setiap hari. Kalau kita memberikan terlalu banyak serat, pupnya susah. Kalau kita memberikan banyak sekali cairan yang lebih banyak mengakibatkan pupnya jadi lebih lancar. Jadi kadang-kadang kondisi seperti itu dianggap sebagai suatu masalah, tapi sebenarnya kita mengalami itu proses yang alamiah. Kedua, anak-anak dengan fase itu mulai memasuki fase oral, semuanya rata-rata masuk ke mulut. Nah, itu juga dari faktor risiko bagaimana kuman bisa masuk ke tubuhnya. Jadi mungkin on off-nya kita perlu suplemen tambahan, pemberian probiotik misalnya, karena kita menganggap misalnya dari pemberian makanan yang kita butuhkan tidak mengandung probiotik yang cukup, jadi bisa kita tambahkan probiotik, ditambah suplemen makanan yang bisa menguatkan sistem imunitas dari anak tersebut. Gitu, ya. Kasih. Terima kasih Dokter Ella. Boleh berikan tepuk tangan untuk kedua dokter kita ya. Ini sebenarnya saya yakin pertanyaan itu masih banyak, tapi mohon maaf sekali ya, kita akan tutup dulu sampai di sini karena setelah ini saya akan bertanya kepada Anda semua lewat Kahoot Quiz. Jadi tetap setia di Mandaya Royal Hospital Puri. Dokter, sebelum kita tutup, catatan penting secara singkat boleh dong dari Dokter Rahmatsyah dan juga dari Dokter Ella, silakan. Catatan penting ya. Yang pertama kali untuk dokternya ya, untuk pasien-pasien yang ingin pervaginam atau SC yang pertama kali adalah ibu mencari informasi ya, informasi yang lengkap. Baik itu persalinannya, baik itu salinan pervaginam atau persalinan seksio. Yang kedua, ibu cari informasi mengenai dokternya.
Dokternya ibu cari. Misal saya, ibu cari, Dokter Ahmad ada di mana, praktek di mana, jam berapa, segala macam. Informasinya, apakah komunikasinya baik, apakah mau menjawab, apakah bisa meng-create masalah saya. Cari tahu tentang dokternya yang pertama kali dan pengetahuan ibu juga harus ada. Yang ketiga kali adalah bagaimana ibu memilih pervaginam dan memilih seksio itu informasi oleh dokternya dengan baik. Yang keempat adalah memilih rumah sakit dengan tim yang baik. Semua rumah sakit akan menyatakan bahwa dia yang baik, tetapi apakah rumah sakit itu punya alat yang lengkap, timnya yang lengkap, ya? Misalnya kayak Mandaya punya alat yang lengkap, dokternya lengkap, timnya lengkap, dari mulai perawat, bidan, gizi, pengetahuan gizi ke dokternya lengkap, dokter ahlinya lengkap, dokter yang ingin kita konsulkan juga. Misalnya ternyata ibu waktu seksio ada efek sampingnya, misal trauma usus, trauma apa, apakah ada dokternya di sana yang bisa nanganinnya langsung. Nah, itu juga harus ibu ketahui. Setelah itu siapkan ya. Kita kalau melahirkan itu siapkan dana juga, mental, fasilitas, semuanya kita siapkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, Baik, mungkin terima Dokter kasih. Ella Jadi untuk Dokter Ella. anaknya, Dok. Kalau dari saya mungkin secara umum setiap bayi baru lahir sedapat mungkin diberikan ASI secara optimal. Apabila kondisi-kondisi tertentu ASI tidak cukup atau tidak memungkinkan diberikan, bisa pertimbangkan pemberian susu formula yang sesuai dengan keperluan yang diperlukan bayi baru lahir, terutama dengan isi simbiotik tadi. Kedua, selalu mengutamakan optimal nutrisi untuk tumbuh kembang anak untuk 1000 hari pertama. Dan apabila ada kondisi di mana anak tersebut mengalami gangguan kesehatan, sedapat mungkin berkonsultasi dengan dokter, apalagi kalau memang sudah istilahnya udah mentok nih, udah kasih obat segala macam, seminggu nggak sembuh, coba dipertimbangkan untuk konsultasi dengan dokter spesialis anak, apakah anak tersebut memang kondisinya, infeksinya masih sedang berlangsung, atau ada penyebab yang lain yang menyebabkan infeksi berulang. Makasih. Terima kasih banyak. Moms and Dad, boleh berikan tepuk tangan untuk Dr. Ahmad Syah, SPOG Konsultan Fertilitas MKes MIRS, dan juga Dr. Hildegardis Febriana Elendaliando, Spesialis Anak. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Dan juga untuk semua yang menyaksikan lewat YouTube channel di Nutri Club Indonesia, terima kasih sudah mendapatkan begitu banyak informasi dan ilmu dari kedua narasumber kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Oke, thank you. Boleh berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Udah mulai mas. Udah Jung.